Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya akan demo untuk cara mengakses Task Manager dan Resource Monitoring. Yang pertama, kita mulai dari Task Manager dulu. Pertama, untuk masuk ke Task Manager itu banyak caranya. Yang pertama itu bisa tekan Ctrl Shift dan ISC, akan masuk ke Task Manager, atau bisa dengan klik tombol Windows di sini, klik kanan Task Manager gitu bisa, atau bisa Windows X tuh pilih Task Manager juga bisa, atau Windows R kemudian klik ini Task MGR, klik OK. Nah, bisa langsung ke Task Manager. Cara cepatnya itu memang Ctrl Shift dan ISC, langsung masuk ke Task Manager gitu. Nah, oke, setelah masuk ke Task Manager ini adalah utilitas bawaan dari Windows, yang mana pada aplikasi ini, menu Task Manager ini untuk mengontrol proses aplikasi yang sedang berjalan ataupun grafik yang digunakan oleh aplikasi itu. Nah, kemudian cara kerjanya dari Task Manager ini, datanya itu diambil secara real time. Artinya ketika kita digunakan, data itu terus terupdate, terus berjalan. Sebenarnya kayak gini nih, terus 40, 26, 20, terus kayak gitu. Semakin kita buka aplikasinya, maka data yang masuk, yang dipakai itu semakin banyak. Terus kemudian yang 4 itu adalah perbedaannya dengan Task Manager. Kalau Task Manager ini itu lebih cepat dan lebih umum gitu loh, dan informasinya itu lebih sederhana, beda dengan Resource Monitoring. Kalau Resource Monitoring itu laporannya itu lebih detail dan lebih mendalam, lebih jelas kayak gitu. Kemudian ada beberapa tab, ada tab proses, performance, app history, startup, user detail, dan service. Kalau di tab proses ini menampilkan aplikasi yang berjalan di latar belakang. Jadi aplikasi mana yang memakai pemakaian yang besar itu akan ditampilkan di sini. Nah, saya sekarang itu pakai 2 aplikasi cuman yang dibuka, yaitu Bandicam sama Task Manager. Maka otomatis yang berjalan ya ini Bandicam sama Task Manager. WhatsApp juga, ini WhatsApp juga. Jadi semakin kita membukanya, maka semakin banyak nanti di sini kapasitasnya. Di sini yang paling atas adalah aplikasi yang berjalan di latar belakang itu yang banyak. Biasanya aplikasi seperti ini tuh bikin berat terhadap laptop, itu bikin lambat. Ya, ini pemakaian CPU-nya, terus ini penggunaan memorinya itu besar-besar. Kemudian di performance ini ya kalau kita buka aplikasi besar aja, nah, otomatis kita akan muncul di sini dari CPU-nya. Ini grafiknya akan naik kalau kita buka aplikasi dari CPU, memori, di sini tuh akan naik. Nah, ini kalau ditutup aplikasinya semua, ini akan turun. Nah, untuk CPU ini akan naik grafiknya ketika kita membuka aplikasi yang berat. Contohnya kayak Chrome, kayak ini kan full ke atas ya, kayak game misalkan. Jadi kalau ditutup, ini Chrome ini ditutup, maka otomatis akan turun gitu. Kemudian di memori ini kalau banyak aplikasinya yang dibuka, grafiknya ini naik. Ini di bawah, ini full. Jadi kalau ditutup, ini jauh ke sini ke belakang nanti.
grafiknya turun. Ini kan rata semua di atas ini karena aplikasinya yang dibuka ini banyak. Nah, kemudian kalau di disk ini biasanya aktivitas ekstrak gitu, kayak ekstrak file zip itu bisa nyari sini. Itu rendah karena nggak ada yang diekstrak. Kemudian di wifi ini kalau misalkan kita download file ya cuman karena nggak ada ini, nggak ada. Terus di GPU ini untuk aplikasi grafis ini misalnya, untuk game-game itu karena tidak ada game ya nggak ada ini biasanya untuk mengcopy video apa ini ya. Oke, lanjut ke begini ke app story. Nah, ini penampilan penggunaan CPU. Pengambilan pengguna menampilkan penggunaan CPU oleh aplikasi sejak terakhir di reset. Tuh, ini aplikasi yang sering digunakan. Kemudian yang ke selanjutnya ini adalah startup aplikasi. Jadi ini mengatur aplikasi yang berjalan otomatis. Biasanya kalau di sini tulisannya enable, ini ketika laptop ini dibuka itu otomatis langsung terbuka aplikasinya gitu. Tapi kalau disable ini tidak, kalau kita tidak mengkliknya tidak langsung otomatis terbuka kayak gitu. Dan ini kalau misalkan langsung otomatis terbuka kayak enable kayak gini, ini biasanya berat ke laptop, itu lebih lambat gitu. Jadi dinonaktifkan saja aplikasi-aplikasi yang tidak terlalu penting gitu. Kemudian user ini, kalau di user ini akun yang menggunakan akun ini cuma satu orang saja. Jadi kalau banyak ini di sini. Kemudian di detailing ini di sini menampilkan aplikasi-aplikasi dan termasuk username-nya dan juga ini CPU-nya, work-nya, platform ini. Ini termasuk konsumsi memorinya juga ada di sini semuanya. Oke, yang terakhir ini adalah menampilkan aplikasi layanan yang aktif di Windows maupun yang non aktif. Kalau yang aktif itu ya running ini statusnya ini running, ini aktif. Kalau sudah stop ini berarti sudah tidak aktif lagi gitu. Oke, kemudian soal berikutnya sudah tidak ada, itu aja. Oke, di cara kerja tadi di performan itu cara kerjanya gini. Kalau misalkan kita tutup aplikasinya, kita tutup yang Chrome. Tutup WA-nya juga. Oke, grafik itu otomatis turun langsung. Di memori juga itu otomatis turun kan? Turun. Kayak gini. Turun. Ini kan tadi full ke sini. Nah, karena ada beberapa aplikasi yang ditutup, ya otomatis ini langsung turun kayak gini. Tuh. Di grafik juga kayak gitu, kan langsung turun. Jadi kalau kita buka aplikasi lagi, dia itu naik lagi terus. Di memori juga akan naik. Tuh. Oke. Wah, udah cerita aja. Terima kasih.